Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan usia untuk bisa melakukan amalan-amalan kebaikan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Pada diri manusia senantiasa ada potensi untuk melakukan kebaikan dan keinginan untuk melakukan kemaksiatan. Dorongan melakukan ketaatan dan keinginan untuk melakukan keburukan. Selalu akan ada seperti ini pada diri manusia. Terjadi pertarungan hari demi hari, waktu demi waktu, sampai kematian mendatangi orang tersebut. Mana yang lebih dominan antara dua potensi tersebut, maka itu yang akan terjadi pada diri manusia. Kalaulah yang dominan adalah kebaikan, maka seorang akan melakukan ketaatan yang mulia. Sedangkan ketika yang mendominasi adalah keburukan, maka seorang akan melakukan kemaksiatan yang hina. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, maka sebuah keniscayaan bagi manusia untuk terjerumus pada dosa. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala setelah mereka tergelincir pada dosa dan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim pada ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yuhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Semoga dengan taubat tersebut, Rabb kalian akan mengampuni semua dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ingatlah pada hari yang mana Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang beriman yang bersamanya. Pada hari itu, orang-orang yang beriman akan mendapatkan cahaya di depan mereka dan di sebelah kanan mereka. Ketika mereka melihat orang-orang munafik yang cahayanya padam ketika melewati sirat, maka orang-orang yang beriman mengatakan, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Hati orang-orang yang beriman senantiasa khawatir terhadap dosa dan kesalahan yang pernah ia lakukan. Mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak. Mereka tidak bisa dengan mudah melupakan dosa dan kesalahannya. Selalu menghantui mereka. Dan ini merupakan salah satu bukti keimanan mereka. Berbeda dengan orang-orang fajir, orang-orang yang memang suka dengan kemaksiatan dan keburukan.
maka dosa yang banyak, dosa yang rutin ia kerjakan dianggap sebagai sesuatu yang sederhana. Wal iyadzubillah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 32 Hijriah. Beliau pernah mengatakan tentang perbedaan orang-orang yang beriman dengan orang-orang ahlul maksiat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa' alaihi. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya orang-orang yang beriman ketika mereka melihat, mengingat dosa-dosa yang telah mereka lakukan, mereka seolah-olah duduk di bawah gunung yang besar dan mereka takut sewaktu-waktu gunung itu akan menimpa mereka. Takut bahwa dosa itu dampaknya akan menimpa mereka. Inilah hati-hati orang yang beriman. Wa innal fajira, adapun orang-orang yang fajir, yang memang mereka suka dengan kemaksiatan dan keburukan, maka ketika mereka mengingat dosanya, melihat dosanya, seperti ada seekor lalat yang hinggap di hidungnya, maka cukup mereka melakukan begini, hakadha, sudah terlupakan dosa tersebut. Orang-orang yang beriman senantiasa merasa gundah, merasa susah dengan dosa yang pernah dia lakukan. Sehingga dahulu para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka berbondong-bondong datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena merasa gundah akibat kesalahan dan dosa yang pernah mereka lakukan. Mereka datang mengadukan kesedihan dan kegundahan mereka terhadap dosa-dosa mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada mereka dengan mengeluarkan sabdanya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa'a biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum." Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian wahai sahabat-sahabatku adalah makhluk-makhluk yang suci yang tidak pernah berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah akan hilangkan kalian semua. Wala jaa'a biqaumin, kemudian Allah akan datangkan makhluk-makhluk yang baru, kaum yang baru, yudhnibuna, yang mereka bisa melakukan dosa, fayastaghfirunallaha, kemudian mereka bersedih, menangis, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaghfiru lahum, kemudian Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan mereka. Jadi manusia yang baik bukanlah manusia yang tidak pernah tergelincir pada kesalahan dan dosa, akan tapi manusia yang baik adalah yang segera bertaubat ketika dia melakukan dosa. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman yang tergelincir dalam dosa dan kesalahan. Allah memanggil mereka dengan panggilan kasih sayang, panggilan hamba yang sudah hancur hatinya dengan kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka, wahai hamba-hambaku yang telah terjerumus pada kemaksiatan dan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan penyebutan hamba. Artinya, yakinlah bahwasanya kita punya Rabb yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat
ghafur, sifat pengampun, sifat penyayang kepada para hambanya. Dan itu akan tampak ketika seorang hamba tergelincir dalam kesalahan, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampunan. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih berbahagia dengan taubatnya seorang hamba daripada seorang hamba yang menemukan barangnya yang hilang, yang dia cari di mana-mana baru dia menemukan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lillahi asyaddu farhan bi taubati ahadikum min ahadikum bidalatihi idza wajadaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih bergembira dengan taubat salah seorang di antara kalian dibandingkan dengan salah seorang di antara kalian yang menemukan barangnya yang hilang. Ketika dia cari di mana-mana, kemudian dia menemukan, dia bergembira, maka Allah Subhanahu wa taala lebih bergembira dengan taubatnya hamba dibandingkan hamba menemukan barangnya yang hilang. Semoga ini bisa memantik semangat kita untuk tetap berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Bagaimana seorang hamba bangkit untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang diharapkan dalam agama yang mulia ini. Dan ketahuilah para akhwat rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya seorang hamba yang benar-benar bertaubat dari dosanya, maka seolah-olah dia tidak pernah melakukan dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Seorang yang bertaubat dari dosanya seolah-olah dia tidak pernah melakukan dosa. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah sebagai pemantik diskusi kita di kesempatan pagi hari ini. Edisi spesial hari ini kita manfaatkan dengan diskusi interaktif. Semoga banyak faedah-faedah yang akan kita dapatkan dan semakin meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ustaz. Taib, tafadhali, silakan. Dari mana ini? Dari Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur, tafadhal, silakan. Pertanyaannya, ada titipan pertanyaan. Saya sudah lama berhijrah dan bertobat, tapi kadang masih sering terbayang-bayang saat saya melakukan dosa-dosa masa lalu tersebut. Padahal saya sudah berusaha menyibukkan diri dengan ibadah. Apakah saya perlu melakukan sholat taubat? Dan apakah itu memang disunahkan? Karena dulu saya tidak melakukannya. Taib. Jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus dari Kuala Lumpur, Malaysia ya. Apakah seorang muslim dan muslimah disyariatkan untuk melakukan sholat taubat ketika tergelincir dalam dosa dan kesalahan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam salah satu hadisnya, beliau bersabda, "Ma min rajulin yudhnibu dzamban, thumma yaqumu fayatatahharu, thumma yusalli, thumma yastaghfirullaha illa ghafarallahu lahu." Thumma qara'a hadhihi al-ayah, "Walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa man yusirru ala ma fa'alu wa hum yaf'alun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba melakukan dosa kemudian dia bersuci, artinya dia berwudu, membersihkan dirinya dan melakukan salat. Salat yang dimaksudkan menurut keterangan para fuqaha adalah salat taubat. Dia melakukan salat, apa keutamaannya? Illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan satu surat di dalam surat Al-Imran di ayat yang ke-135. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum." Dan orang-orang yang melakukan fahisyah, kekejian, melakukan kemaksiatan, atau dia mendolimi diri mereka sendiri dengan melakukan dosa, dzakarullaha, dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan salat, fastaghfaru, dia mohon ampun lidunubim, terhadap dosa-dosa ia, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan dia tahu bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mengulangi kesalahan-kesalahannya dan dia mengetahuinya. Kata para ulama-ulama kita dalam kitab-kitab fikih mereka, hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi,
Abu Dawud dan Ibnu Majah yang dihasankan, disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala ini menjadi salah satu dalil disyariatkannya salat taubat ketika seorang ini bertaubat dari sebuah dosa dan kesalahan. Yang menjadi permasalahan adalah kapan salat taubat itu dilakukan. Salat taubat dilakukan ketika seorang tergelincir dalam dosa besar atau dosa kecil yang jarang-jarang dia lakukan. Misalnya, na'udzubillah min dzalik, seorang tergelincir dalam maksiat dosa-dosa besar, maka dia bertaubat nasuha, kemudian setelah itu dia melakukan salat taubat ini. Dan salat taubat ini dianjurkan dalam Islam, bahkan dilakukan di waktu-waktu yang terlarang ketika salat, menurut penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua, kapan seorang disyaratkan salat taubat? Ketika melakukan dosa kecil yang tidak rutin. Misalnya ada seorang muslimah di dalam rumah tangganya tidak pernah dia berkata kasar kepada suaminya. Akan tapi saat hari itu dia mendapatkan beban yang cukup berat sehingga terlontarlah kata-kata yang kasar kepada suaminya, dan itu nggak pernah dia lakukan sebelumnya. Maka setelah dia minta maaf kepada suaminya, dia berwudu dan dia melakukan salat taubat. Salat taubat adalah untuk dosa-dosa yang semacam ini. Adapun dosa yang rutin dilakukan, ya naudzubillah min dzalik, yang kecil, maka tidak disyariatkan untuk melakukan salat taubat. Dan salat taubat sifatnya harus segera. Ketika melakukan kesalahan, bertaubat, maka melakukan salat taubat. Adapun ketika jaraknya cukup jauh, ya, sudah dilakukan dosa itu di masa muda misalnya, kemudian sudah bertaubat, kemudian jeda waktu yang cukup lama, maka tidak disyariatkan untuk melakukan salat taubat. Jadi salat taubat waktunya harus berdekatan dengan taubat yang dilakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan, mungkin ingin diperdalam tentang materi salat taubat ini sebagai bahan diskusi awal kita. Tafadhali. Maafan Ustadz, kalau misalnya sudah balik waktu itu tapi sempat meninggalkan sholat wajib termasuk dosa besar, Ustadz. Oh, Masya Allah. Taib. Sebelumnya suaranya jelas ya di sana ya? Jelas. Taib, alhamdulillah. Yang punya sana kayaknya agak kurang kenceng, Bang. Taib. Oh. Iya. Tentang bagaimana seorang yang meninggalkan sholat, ya. Karena kita tahu sholat adalah tiang agama. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, al-farqu, pembedaan antara seorang mukmin dengan orang kafir adalah al-adul ladzi bainana wa bainahu as-shalah, kata Nabi. Perjanjian antara kita dengan kekufuran adalah salat. Barang siapa yang melakukan salat maka dia menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah meruntuhkan agama ini. Salat merupakan tiang agama yang merupakan amalan yang perlu kita jaga. Bagaimana kiranya ketika ada seorang yang meninggalkan salat di waktu mudanya, ya? Apakah ini termasuk dari perkara yang besar, dosa besar yang perlu dia bertaubat? Meninggalkan salat, tarkus salat adalah sesuatu kemaksiatan yang besar. Bahkan para ulama kita berselisih apakah orang yang meninggalkan salat itu jatuh pada jurang kekufuran ataukah tidak. Artinya menunjukkan besarnya dosa meninggalkan salat tersebut. Sampai-sampai kata salah seorang tabi'in, Abdullah bin Syakik, beliau mengatakan, tidaklah ada satu amalan di dalam Islam yang ketika ditinggalkan menjadikan pelakunya kufur kecuali salat. Tidak ada amalan di dalam Islam yang ketika ditinggalkan menjadikan pelakunya kufur kecuali itu adalah salat. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Man lam yusalli fala dina lahu." Barang siapa yang tidak salat maka dia tidak punya agama. Sehingga meninggalkan salat adalah dosa besar yang seorang dituntut untuk bertaubat karenanya dengan taubat dan nasuha. Taib. Muncul pertanyaan, bagaimana dengan salat-salat yang ditinggalkan? Apakah itu perlu diqadha atau tidak? Maka menurut pendapat yang kuat, kalau jumlah tarikus shalah, yaitu meninggalkan salat itu sangat banyak, ya, dia tinggalkan dalam jumlah tahunan, bulan yang sekian hari, maka tidak perlu diqadha karena sudah lewat waktunya. Dia cukup bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha dan dia memperbanyak salat-salat sunnahnya. Adapun ketika jumlahnya itu sedikit dan bisa dihitung, maka dia berusaha untuk mengqadhanya karena itu adalah hutang yang perlu dia tunaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, Masya Allah. Silakan kalau ingin kembali diskusi terkait tentang masalah awal ini. Bagaimana? Sudah jelas penjelasannya? Mungkin masuk di Brisbane dulu, Ustaz, ya.
Silakan, silakan. Ya, silakan, silakan. Brisbane belum siap ya? Kalau enggak, Canberra dulu deh. Yang mana yang jelas dulu, yang udah ada dulu. Oke, Canberra dulu ya, Bu Evi. Tafadhali, silakan, Canberra. Ya, Canberra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Iya, ada pertanyaan. Rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah dengan berusaha sedikit maupun banyak. Akhirnya kita hanya akan memperoleh apa yang memang menjadi rezeki kita. Apakah di sini maksudnya kita tidak perlu berusaha terlalu keras untuk meraihnya? Jazakallah khairan. Wa jazakumullahu khairan. Masya Allah, pertanyaan yang cukup bagus dari Canberra ya, tentang masalah rizki yang sudah ditentukan, apakah kita masih perlu bekerja keras untuk mendapatkannya. Kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan rizki seluruh makhluknya, baik itu manusia, binatang maupun yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur, menjamin rizki mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud pada ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah ada satu makhluk melata pun yang ada di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rizkinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui tempat tinggalnya dia, tempat dia berdiam, dan di mana dia menyimpan lumbung-lumbung rizkinya. Semua itu tertulis di kitab Lauhul Mahfuz yang nyata. Ayat yang mulia ini, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, membangun optimisme kita bahwa rizki kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu diingat, bahwasannya rizki yang telah ditentukan itu perlu kita dapatkan dengan usaha, dengan bekerja, dan kadang bekerjanya itu perlu dengan kesungguhan yang sangat kuat. Rizki yang Allah tentukan tidak langsung turun dari langit, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebab-sebabnya untuk datangnya rizki tersebut. Sangat banyak dalil yang menyebutkan bahwasanya rizki itu harus dicari, bukan ditunggu, tetapi diusahakan, diupayakan, dicari. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Jumu'ah pada ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman setelah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk melakukan salat Jumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, apabila salat telah ditunaikan. Dalam konteks pembicaraan ayat ini adalah salat Jumat. Setelah selesai salat Jumat, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah gunakan kata-kata wabtaghu, untuk mencari, bukan wantadiru, untuk menunggu, tapi diperintahkan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, di dalam bekerja harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan, dan itu agar menjadikan seorang itu beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan, di surat Al-Mulk Allah menyebutkan, huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan bumi ini lunak untuk kalian. Artinya lunak, tidak bergoncang, sehingga manusia bisa tinggal di atasnya, bisa melakukan aktivitas di atasnya. Famshu fi manakibiha, jalanlah kalian di penjuru-penjuru bumi. Allah perintahkan untuk berjalan. Untuk apa? Wa kulu min rizqi, dan makanlah rizki tersebut. Berjalan untuk mencari rizki dan memakan rizki. Kalau kita tarik dalam konteks sekarang, seorang tidak akan bisa memakan rizki kecuali dengan harta, dengan uang yang harus dia keluarkan untuk mendapatkan rizki itu. Sehingga kata para mufassirin tentang ayat yang mulia ini,
bahwa ayat yang mulia ini, surat Al-Mulk pada ayat yang 15, adalah salah satu ayat yang memerintahkan kepada mukmin dan muslim untuk bekerja. Karena mereka diperintahkan untuk berjalan di muka bumi, mereka diperintahkan untuk mencari rezeki, dan itu diwujudkan dalam bentuk pekerjaan. Seorang yang bekerja harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia usaha, kemudian dia tawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadisnya, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu himasan wa taruhu bitanan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, setelah bekerja, berusaha, kemudian tawakal menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La razaqakum, niscaya kalian akan diberikan rezeki kama yarzuqut tayr, sebagaimana kalian diberikan, sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Taghdu himasan wa taruhu bitanan. Dia pagi hari berangkat dalam kondisi perut kosong, sedangkan di sore harinya dia datang dalam kondisi perut yang kenyang. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat analogi burung dalam masalah tawakal ini. Burung yang tidak pernah mengenyam pendidikan, yang tidak pernah diajari bagaimana teknis mencari makan, dia keluar dari sangkarnya untuk mencari makan, kemudian dia sore hari pulang dalam kondisi kenyang. Ini menunjukkan di sana ada usaha. Burung itu tidak tinggal diam di sangkarnya, akan tapi dia keluar, berusaha, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak tahu di sebelah mana dia akan mendapatkan makanan, dia akan mendapatkan padi untuk dia bisa bawa pulang kepada anak-anaknya dari sangkarnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang keutamaan orang yang bekerja dibandingkan dengan orang yang meminta-minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayakhtatiba 'ala dhahrihi khairun lahu min an ya'ti rajulan fayas'alahu a'tahu aw mana'ahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian yang mengambil seutas tali, kemudian dia berangkat ke hutan mencari kayu bakar di hutan, kemudian dia pikul, dia jual di pasar-pasar, maka kata Nabi, khairun lahu, itu lebih baik baginya daripada dia datang kepada manusia, dia meminta-minta kepada manusia, baik itu dia mendapatkan apa yang dia minta atau dia tidak mendapatkannya. Hadis yang mulia ini menjadi penekanan kepada kita tentang pentingnya berusaha, bekerja, dan kemuliaan seorang yang bekerja untuk mendapatkan rezeki. Tapi yang perlu diingat, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa bekerja mencari rezeki jangan sampai menjadikan seorang lupa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika telah datang waktu salat, ketika datang waktu-waktu ibadah, maka dia harus tinggalkan pekerjaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surat Al-Munafikun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kesibukan kalian terhadap anak-anak kalian dan harta kalian menjadikan kalian lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan itu, maka sungguh ia termasuk orang-orang yang merugi nanti pada hari kiamat. Yang seharusnya dia pulang ke negeri akhirat dengan membawa banyak pahala, banyak kebaikan, tapi karena waktu ibadahnya digunakan untuk bekerja habis, maka dia akan merugi karena dia kehilangan banyak pahala dan kebaikan. Suatu ketika Umar radhiyallahu taala anhu di waktu duha seperti pagi hari ini mendatangi masjid dan didapati waktu itu ada pemuda-pemuda yang sedang beribadah di dalam masjid di pagi hari itu. Umar radhiyallahu taala anhu marah dan mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan dari langit dzahaban wala fiddah, emas dan juga perak. Artinya waktu pagi
adalah waktu untuk bekerja, waktu untuk menjemput rezeki. Adapun nanti siang ketika datang waktu zuhur, waktu asar, bahkan waktu malam, itu adalah waktu-waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah rezeki yang sudah kita tentukan itu perlu kita cari? Jawabannya perlu dicari dan diusahakan, karena itu adalah perintah dari agama Islam yang mulia. Wallahu taala alam. Baik, seperti itu tentang masalah rezeki. Silakan kalau ingin diperdalam lagi. Dari Brisbane. Dari Canberra ya, Afan. Dari Canberra silakan. Sudah cukup, alhamdulillah Pak Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikunna. Silakan, mungkin ganti kota yang lainnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Pertanyaan dari Perth. Dari Perth, silakan Bu. Iya. Ustadz, apabila ada orang tua melakukan dosa besar, apakah benar nanti anak cucunya akan mendapatkan perlakuan dari orang lain sebagaimana dulu orang tuanya melakukan kepada orang lain? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Masya Allah, pertanyaan yang bagus dari Perth ya. Tentang apakah anak akan mendapatkan dampak buruk dari dosa besar yang pernah dilakukan oleh orang tuanya. Secara akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dosa besar yang dilakukan oleh seorang manusia akan berdampak buruk pada dirinya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama-ulama kita, di antaranya Al-Fudail bin Iyad pernah mengatakan, aku melihat dampak buruk dari dosaku dengan buruknya keluarga dan tungganganku. Dan juga Muhammad bin Sirin pernah mengatakan, yang dulu ketika dia mengatakan kepada rekannya, ya muflis, wahai orang yang bangkrut, maka 40 tahun setelah itu Muhammad bin Sirin terlilit dengan utang. Ini merupakan bukti bahwasanya dosa itu membawa dampak buruk bagi pelakunya, wal iyadzubillah. Tapi yang muncul pertanyaan tadi, apakah dosa itu membawa dampak buruk kepada anak? Maka sepanjang yang kami ketahui, wallahu ta'ala alam, dosa itu hanya untuk pelakunya saja. Hanya untuk pelaku dosa besar saja, tidak untuk anak-anaknya, kecuali satu dosa, yaitu dosa zina, wal iyadzubillah. Sebagaimana perkataan yang masyhur dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam salah satu bait syairnya, beliau pernah mengatakan tentang masalah zina, inna zina dainun idza aqradathu kana al-wafa min ahli baitika fa'lam. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwasanya zina adalah hutang, adalah sebuah utang. Barang siapa yang berani berhutang, berani melakukan zina wal iyadzubillah, maka tebusannya adalah dari keluarganya, dari ahli keluarganya. Fa'lam, maka pahamilah. Dari sini banyak para ulama yang menyebutkan kejadian-kejadian seorang yang melakukan perzinaan wal iyadzubillah, maka keluarganya dizinai oleh orang lain wal iyadzubillah. Tapi sekali lagi, bahwasanya secara umum dosa itu dampaknya hanya dirasakan oleh pelakunya, adapun anak-anaknya tidak mendapatkan, kecuali dosa zina wal iyadzubillah. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menjaga kita dan keluarga kita. Bagaimana caranya agar dosa itu tidak berdampak kepada dia dan keluarganya? Di antara caranya adalah dia harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan firman Allah dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan tentang bagaimana cara taubat nasuha. Beliau mengatakan, huwa an yaqa'a 'anid dzambi fil hadir. Taubat nasuha, dia harus berhenti dari dosa itu sekarang juga. Wa yandamu 'ala ma salafa minhu fil madhi. Dia harus menyesal dari dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lampau. Wa ya'zimu 'ala alla yaf'ala fil mustaqbal, dan dia berazam, berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut di waktu yang akan datang. Ini cara taubat nasuha ketika berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika dosa itu berkaitan dengan manusia, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Tsumma in kana al-haqqul 'adami radduhu ilaihi bi tariqihi." Kalaulah dosa itu ada kaitannya dengan anak Adam, dengan manusia yang lainnya, maka dia harus menyelesaikannya dengan cara yang dibenarkan. Kalau itu hutang, maka dikembalikan. Kalau itu curian, maka dikembalikan. Demikian seterusnya. Ini adalah cara taubat nasuha agar dosa tersebut tidak memberikan dampak pada dirinya, apalagi kepada keluarganya.
Dan pelaku dosa hendaknya tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dia melakukan dosa kecil ataupun dosa yang besar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsinya, "Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani lam tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, niscaya aku akan datang dan engkau tidak menyekutukan engkau dengan aku dengan yang lainnya, maka aku akan mendatangimu," kata Allah Subhanahu wa taala, "dengan membawa sepenuh bumi berupa ampunan." Dosa yang dilakukan oleh manusia sebanyak apapun, maka akan Allah ampuni. Ingat orang yang membunuh 99 nyawa, bahkan digenapkan dengan rahib yang ke-100-nya, yang ending ceritanya dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga karena taubat nasuha yang dilakukannya. Wallahu taala a'lam. Silakan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah kalau ingin diperdalam. Tadi itu ada yang menyambung Ustaz masalah dosa zina itu Ustaz. Silakan. Begitu seandainya dosa zina itu memang terkena ke orang tua, berarti di sini sepertinya ada di Islam tuh dosa anak turun Ustaz ya. Sedangkan di Islam menyatakan bahwa tidak ada dosa turun menurun begitu Ustaz. Bagaimana menyikapinya Ustaz? Untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Masya Allah, jazakumullah khairan. Bagaimana dengan dosa yang turun menurun ya, terutama terkait dengan masalah zina? Yang dimaksudkan oleh para ulama-ulama kita, diantaranya Imam Asy-Syafi'i tadi, bukan dosanya yang diturunkan kepada anak begitu, tapi yang diinginkan adalah dampak dari dosa itu. Adapun kalau yang dimaksudkan bahwa orang tua yang melakukan zina, anak mendapatkan dosa zina, maka ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alla taziru waziratu wizra ukhra." Seorang tidak menanggung dosa orang lain. Jadi bukan dosa zina ditanggung oleh anaknya, bukan ini yang dimaksud, akan tapi yang dimaksudkan dampak dari zina itu akan dirasakan oleh anak keturunannya wal iyadzubillah. Tapi kalau tidak bertobat, kalau segera bertobat kepada Allah, dia berjanji dia berazam tidak mengulanginya, maka dampak itu tidak akan dirasakan oleh keluarganya biidznillah azza wa jalla. Wallahu taala alam. Seperti itu insyaallah. Maaf Ustadz, masih soal zina, boleh nyambung ya ini? Silakan. Kalau zina yang harus dirajam di dunia, itu kategorinya zina apa Ustadz? Yang katanya untuk menghapuskan dosa harus dengan dirajam berapa kali gitu. Taib. Jazakallah. Wa jazakumullah khairan. Taib, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang masalah zina ya, wal iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa ini, karena dosa ini adalah dosa yang dirasakan dampaknya ketika di dunia, bahkan tadi disebutkan oleh para ulama kita akan dirasakan oleh keluarga, wal iyadzubillah. Dosa zina adalah kategori dosa yang besar, dan seorang yang melakukan perzinaan wal iyadzubillah terbagi menjadi dua pembagian. Yang pertama adalah orang yang belum menikah, dan yang kedua adalah orang muhsan, orang yang sudah menikah. Bagi seorang yang belum menikah yang dia melakukan zina, maka dihukum dengan dua hukuman. Yang pertama adalah dijilid, dicambuk dengan 100 kali cambukan, dan diasingkan selama setahun. Dia dikeluarkan dari negerinya selama setahun. Itu untuk yang tidak menikah atau yang belum menikah. Adapun bagi yang sudah menikah atau yang sudah pernah merasakan pernikahan, meskipun dia cerai dengan istrinya misalnya, maka ketika dia berzina, maka dia dirajam, yaitu dia dilempari dengan batu wal iyadzubillah sampai meninggal dunia. Kapan dosa rajam ini atau dosa zina ini dirajam ya? Apabila dosa itu sampai kepada hakim. Artinya kalau dosa itu tidak disampaikan kepada hakim, maka pelaku zina meskipun itu zina muhsan, zina yang sudah menikah pelakunya, maka dia tidak terkena hukum rajam. Hukum rajam adalah hak kewenangan amir, adalah kewenangan sultan, kewenangan penguasa. Sehingga tidak boleh dilakukan secara individual. Yang melakukan adalah hakim. Kapan dilakukan? Ketika disampaikan kepada hakim. Dan hakim dengan berbagai bukti-buktinya diputuskannya untuk melakukan rajam itu. Sampai suatu ketika pada masa Amir bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ada seorang yang datang kepada Amir Mukminin atau kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Waktu itu yang menjadi amir atau menjadi khalifah adalah Abu Bakar, dan waktu itu Abu Bakar ditemani oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Kisah ini ada dalam kitab Sunanul Baihaqi.
Ada datang seseorang ke sultan, ke pemerintah waktu itu. Intinya orang itu menyatakan, dia mengatakan kepada Umar ya, bahwasannya dia kedapatan seorang tamu, kemudian tamunya itu berzina dengan anak perempuannya di malam hari. Maka apa hukuman yang perlu dia lakukan atau yang perlu didapatkan oleh tamu tersebut? Waktu itu Umar yang mendengar keluhan itu, belum sampai ke Abu Bakar, maka Umar memukul dada orang tersebut. Umar mengatakan, seandainya engkau tidak bawa permasalahan ini ke sini, artinya suruh saja orang itu taubat ya, anakmu suruh bertobat kalau memang itu dilakukan antara suka dengan suka antara keduanya, suruh mereka bertobat, selesai. Akan tapi ketika sudah sampai di meja hakim, di meja sultan, maka harus ditegakkan hukum had, hukum rajam. Wal'iyadzubillah. Jadi, kapan ditegakkan hukum rajam? Ketika pelakunya itu muhsan, sudah menikah, dan itu sudah sampai di meja hakim. Adapun ketika belum, maka pelakunya cukup bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dan dia menghapuskan semua jejak-jejak perzinaan yang pernah ia lakukan. Nas'alullaha salamah wal afiyah. Seperti itu akhwati fillah. Silakan kalau ingin ditambahkan. Ya, ada tambahan di sini Ustaz. Jika suaminya ada suami istri, sedangkan suaminya tidak mampu memberikan nafkah batin, sedangkan istrinya masih mempunyai hasrat, bolehkah istrinya tersebut masturbasi? Jazakallah khairan Ustaz. Baik, Masya Allah. Wa jazakunallah khairan. Baik, bagaimana ketika seorang suami tidak bisa memberikan nafkah batin yang mencukupi bagi seorang istri ya? Maka di dalam Islam ya, telah mengatur hubungan suami istri dengan demikian indahnya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sakinah, mawaddah, warahmah yang didapatkan oleh pasangan suami istri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ar-Rum, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah diberikan pasangan untuk kalian dari jenis kalian sendiri. Yang dengan pasangan itu kalian mendapatkan ketenangan, kasih sayang, dan itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memikirkannya. Terkait dengan masalah ini, bagaimana yang dilakukan oleh seorang istri? Apabila seorang istri itu memang masih belum ya terselesaikan hajat biologisnya, maka dia bisa melakukan bersama suaminya. Bersama suaminya meskipun tidak harus dengan dukhul, tidak harus dengan jima. Ya, mereka melakukan berdua semacam itu sampai istrinya mendapatkan kepuasan secara biologis, maka itu tidak mengapa. Adapun ketika dilakukan tersendiri, maka ini termasuk kemaksiatan yang harus dihindari. Wal iyadu billah, wallahu ta'ala alam. Seperti itu. Melbourne, silakan Melbourne. Waktunya takutnya nggak cukup, Ustaz Afwan. Iya. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana Bu? Berapa rakaat paling banyak mengerjakan sholat rawatib dalam satu hari? Oh iya, dari Melbourne ya. Taib, Masya Ya. Allah. Barakallahu fikunna, luar biasa pertanyaan dari Melbourne. Tentang berapa banyak maksimal seorang melakukan sholat rawatib dalam sehari. Ada satu hadis dari Ummu Habibah ya, salah seorang istri Nabi SAW tentang masalah ini, yang semoga di sini menjadi pemantik semangat kita untuk menjaga sholat-sholat rawatib kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin thintai asyrata rak'atan tatawu'an ghaira faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah au bunya lahu baitun fil jannah." Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, tidaklah ada seorang hamba muslim yang mengerjakan salat sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala thintai asyrata rak'atan, yaitu 12 rakaat. Yang selain salat fardunya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya rumah di surga, atau dia akan dibangunkan oleh Allah rumahnya di surga. Nah, di sini Sahih Riwayat Muslim nomor 728. Dari hadis yang mulia ini dapat kita ambil faedah bahwa maksimal salat rawatib yang muakkad itu adalah 12 rakaat. Salat sunnah rawatib terbagi dua, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
Yang pertama adalah sholat rawatib yang muakkad, yang ditekankan. Yang kedua adalah sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkad. Sholat sunnah rawatib yang muakkad itu adalah sholat sunnah yang ditekankan dan disebutkan keutamaannya. Dan di antara keutamaannya adalah dibangunkan rumah di surga. Adapun yang ghairu muakkad itu levelnya, tingkatannya tidak seperti itu. Tidak ada nas-nas khusus yang menyebutkan keutamaannya sehingga turun. Atau hadis-hadis yang menerangkannya, derajat kesahihannya diperselisihkan oleh para ulama. 12 rakaat yang muakkad itu adalah 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini yang muakkad. Adapun yang ghairu muakkad adalah tambahan 2 rakaat setelah ba'diyah zuhur, tambahannya itu adalah ghairu muakkad, kemudian 4 rakaat asar, 2 rakaat maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Dan sebagian ulama menyebutkan kalau memang tidak memungkinkan ya, boleh sholat sunnah rawatib muakkad itu 10 rakaat. Yaitu qobliyah zuhurnya hanya 2 rakaat saja. Jadi mungkin sederhananya, kalau bisa 4 rakaat itu ahsan, bagus. Tapi kalau tidak bisa, maka minimal 2 rakaat sebelum zuhur. Sehingga totalnya adalah 10 rakaat. Wallahu ta'ala a'lam. Seperti itu, Bu. Baik, Ustadz. Iya. Kalau ini dari Sydney. Dari Sydney, silakan. Mau tanya, kalau ada seorang suami meninggal, banyak orang yang memberi uang. Iya. Uang itu haknya siapa? Istri atau anak-anaknya atau hanya istrinya saja? Baik. Jazakallah. Wa jazakunallah khairan. Masya Allah. Pertanyaan yang bagus dari Sydney ya. Ketika seorang muslimah itu ditinggalkan oleh suaminya, meninggal suaminya, dan kadang ada uang ya yang memberi untuk keluarga yang sedang berduka. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi SAW itu tetangganya membuatkan makanan untuk keluarga yang sedang berduka tersebut ya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah untuk keluarga Ja'far waktu itu. Maka bagaimana status uang ya atau pemberian-pemberian semacam ini ketika suami meninggal? Secara umum harta tersebut itu digunakan untuk kebutuhan pengurusan jenazah. Ketika uang ya, maka digunakan untuk prosesi jenazah. Kalau memang dalam proses pemandian atau mungkin pemakamannya membutuhkan uang, maka digunakan dana tersebut. Kalau masih sisa, maka digunakan untuk ahli warisnya, untuk istri dan anak-anaknya. Dan kalau anak-anak itu adalah anak-anak yang masih kecil, maka uang dikelola untuk oleh istri. Uang itu bukan uang milik suami. Berbeda dengan uang pensiun ya, atau uang mungkin apa istilahnya, santunan mungkin dari tempat pekerjaan suami. Jadi suami selama bekerja misalnya dipotong gajinya, kemudian mendapatkan uang santunan ketika suami tersebut meninggal. Maka status uang ini adalah uangnya suami. Uangnya suami. Bagaimana caranya atau alokasinya? Kalau jumlahnya besar, maka uang itu dibagi berdasarkan pembagian waris. Tapi kalau jumlahnya sedikit, ya digunakan untuk ahli warisnya, untuk hidup mereka. Dan ini berbeda dengan kasus yang ditanyakan, uang pemberian orang lain itu bukan uang suami, tapi itu adalah bantuan orang lain untuk keluarga tersebut yang sedang tertimpa musibah. Wallahu taala a'lam. Ustadz melanjutkan pertanyaan ini. Silakan, Bu. Umpama yang meninggal itu ibunya, terus si bapak udah meninggal juga. Nah, uang dari orang-orang tersebut apa harus dibagi juga sama saudara ibu, karena si ibu ini tidak mempunyai anak lelaki. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa iyyakunna. Ahli warisnya selain saudara siapa lagi, Bu? Ahli waris. Cuma saudara sama anak perempuan. Saudara sama anak perempuan? Iya. Anak perempuan. Taib. Iya, jadi kalau memang tidak ada ahli waris lain kecuali mereka, maka anak perempuan itu yang mewarisi, Bu. Jadi anak itu yang mendapatkan uang dari santunan itu atau bantuan dari orang yang membantu itu digunakan oleh anak perempuannya. Tentunya setelah diselesaikan urusan masalah jenazah. Ya, kalau ini adalah uang pemberian ya. Adapun tadi kalau pembahasannya adalah adalah pensiunan yang merupakan hartanya suami begitu, artinya dapat karena meninggalnya suami, karena dulu suami sudah bekerja dan menabung, maka itu statusnya adalah harta warisan. Bagaimana kalau harta warisan? Kalau perempuannya itu hanya satu orang, maka saudara perempuan itu mendapatkan sisanya setelah diambil setengahnya. Ya, adapun ketika jumlahnya lebih dari 2 orang, maka diambil 2/3-nya. Kemudian sisanya diberikan kepada saudara.
Itu dibagi sesuai dengan hukum warisan. Adapun pemberian orang, maka ini adalah pemberian biasa dan dioptimalkan untuk keluarga tersebut setelah digunakan untuk prosesi jenazah. Wallahu a'lam. Seperti itu, Bu. Ya. Ya, Ustadz, ini pertanyaan titipan dari Brisbane. Silakan, Bu, dari Brisbane. Ya, saya sudah hampir 6 tahun selalu terbangun jam 12-an dan sulit tidur sampai setelah subuh. Sering mimpi yang tidak menyenangkan, diantaranya berada di rumah yang asing, tua dan penuh kotoran manusia, atau mimpi yang tidak pernah terpikir atau terbayang, suatu suasana yang tidak enak yang biasanya terjadi beberapa tahun kemudian. Apakah arti mimpi saya ini? Apakah saya perlu mencukupkan diri untuk ruqyah mandiri ataukah perlu untuk minta diruqyah, Ustaz? Jazakallahu khairan. Taib, wa jazakunallahu khairan. Pertanyaan yang bagus dari Brisbane ya, tentang mimpi yang buruk ya. Baik, kita ketahui akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah bahwasanya tidur itu merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan salah satu bentuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam salah satu firman di surat Ar-Rum ayat 23, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wa ibtigha'ukum min fadlihi inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menjadikan kalian tidur di malam dan siang hari, serta usaha kalian dalam mencari sebagian rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pada yang demikian itu terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mendengarkan. Tidur merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang dalam tidur itu seorang bermimpi dan kadang mimpinya adalah mimpi yang buruk. Mimpi yang buruk itu datangnya dari setan. Ya, tidak perlu ditakwilkan, tidak perlu ditafsirkan yang macam-macam, itu dari pengaruh setan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ru'yas sadiqah minallah wal hulmu minasyaitan. Mimpi yang baik, yang benar itu dari Allah, adapun mimpi yang buruk itu dari syaitan. Lalu bagaimana ketika seorang muslim dan muslimah ini terjadi mimpi buruk ya, dia sudah bermimpi buruk dan dia terbangun dari tidurnya, maka ada 3 cara yang perlu dilakukan. Sebagaimana petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yaqra'uha fayabsuq an yasarihi thalathan." Apabila seorang itu melihat sesuatu yang tidak disukai dalam mimpinya, itu dia mimpi buruk, maka hendaknya dia meludah ke sebelah kiri 3 kali. Itu ludah tipis ya. Gitu, tipis, tidak banyak ya. 3 kali. Kemudian yang berikutnya, wal yasta'idz billahi minasyaitani thalathan. Kemudian dia berta'awuz, berlindung dari syaitan 3 kali. Jadi baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian kata Nabi, wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alaihi. Kemudian dia berusaha merubah posisi tidurnya yang semula. Jadi misalnya sebelumnya kepalanya di arah kaki, dibalik begitu. Sebelumnya miring ke kanan, jadi miring ke kiri dan demikian seterusnya. Jadi dibalik posisi tubuhnya. Ini adalah cara ketika seorang itu sudah terlanjur bermimpi yang buruk ya. Yaitu dia meludah tipis ke kiri, kemudian ta'awudz 3 kali, kemudian dia mengganti posisi tidurnya. Adapun ketika seorang itu belum bermimpi buruk, ada langkah preventifnya. Ada langkah-langkah pencegahannya. Yaitu hendaknya dia sebelum tidur itu berwudu terlebih dahulu. Kemudian dia miring di sebelah sisi yang kanan ya, sehingga jantungnya ada di situ berada di atas, sehingga tekanan darahnya itu lebih stabil ya. Kemudian dia kibas-kibas tempat tidurnya sambil membaca basmalah, bismillah begitu, sehingga debu hilang. Kalau ada makhluk-makhluk halus pun juga akan pergi. Kemudian dia membaca zikir ya, tasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Kemudian dia baca ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama adalah membaca ayat kursi. Yang kata Nabi SAW, barang siapa yang tidur membaca ayat kursi, maka dia akan dijaga dari gangguan setan sampai pagi hari. Kemudian dia baca pula surat Al-Kafirun. Yang kata Nabi disebutkan sebagai bara'atun minasyirki. Berlepas dirinya dia dari kesyirikan. Kemudian dia melakukan ruqyah fardhiyah. Di sini ruqyahnya, itu dia meniupkan ya, digabungkan kedua telapak tangannya, kemudian ditiup. Kemudian dia baca
Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, kemudian diusapkan di kepala, wajah, dan bagian tubuh yang mampu dijangkaunya. Yang mampu dijangkau. Dan itu diulang sampai 3 kali. Kemudian dia membaca doa-doa tidur seperti yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Mungkin ini yang bisa dicoba terlebih dahulu. Jadi melakukan ruqyah mandiri seperti yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu waliyut taufiq. Silakan. Ustaz. Ya, silakan kalau ingin diperdalam lagi. Iya, Iya, tadi ini. Ustaz. Oh, Tafadhal. Oke ya, bentar. Itu Ustadz, itu tadi kan Ustadz sampaikan bahwa tidak perlu untuk mentakwil mimpi. Sedangkan ada buku tafsir mimpi oleh Ibnu Sirin. Bolehkah kami membaca atau mempunyai buku tersebut dan menyambungkannya dengan mimpi-mimpi yang pernah hadir dalam tidur kita itu? Bagaimana hukumnya Ustadz? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Masya Allah. Barakallahu fikunna. Yang dimaksud tidak perlu menafsirkan mimpi tadi adalah mimpi yang buruk ya. Ketika seorang itu bermimpi yang buruk, maka dia tidak perlu mencoba untuk menebak kira-kira apa yang akan terjadi. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, ketika dia sudah melakukan tadi ya, cara tadi yang disebutkan oleh Nabi, dia membaca ta'awudz, kemudian meludah, bahkan merubah posisi tidurnya, maka setan tidak bisa memudaratkannya. Artinya mimpi yang ditakutkan, yang dilihat dalam tidurnya itu tidak akan berpengaruh buruk pada kehidupannya. Jadi yang dimaksud dengan tidak ada tafsir mimpi tadi dalam mimpi yang buruk, tidak ada pengaruh. Adapun mimpi yang baik, maka seorang kalau mimpi yang buruk tadi tidak boleh ceritakan ya ke orang lain ya. Jadi ketika mimpi yang tidak baik, setelah selesai dilakukan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka tidak boleh dia ceritakan. Adapun mimpi yang baik, maka ini diperbolehkan untuk ceritakan sambil dia berhusnudzon kepada Allah, semoga ini adalah berita gembira. Misalnya dia mendapatkan sesuatu yang dia sukai, yang menyenangkan, kemudian dia husnudzon kepada Allah bahwa sebentar lagi aku akan mendapatkan apa yang aku inginkan. Maka ini diperbolehkan. Jadi tafsir mimpi yang tidak diperbolehkan adalah dalam mimpi yang buruk, dia tidak boleh ditafsirkan apapun dan tidak boleh ceritakan kepada orang lain. Cukuplah dia melakukan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW dan yakin bahwa mimpi tersebut tidak membawa keburukan baginya. Wallahu a'lam. Iya, silakan Ustadz, mungkin. masih soal mimpi, Ustadz. Tafadhali, Kalau silakan. yang direprepi itu, Ustadz, bahasa Jawanya direprepi itu mimpi atau memang ada makhluk gaib yang memang nindihin gitu, Ustadz? Kan suka kalau lagi tidur nggak bisa gerak sampai Masya kayak Allah. itu. Siap. Jazakallah khair. Wa jazakumullahu khairan. Baik, gimana kalau seorang itu nggak bisa bernafas mungkin ya, jadi nggak bisa bergerak ya. Biasanya itu orang-orang yang kecapean ya, kelelahan dan seterusnya. Bagaimana hal tersebut? Ya itu sesuatu yang nyata ya dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana memperlakukannya seperti yang disebutkan dalam nas-nas dalil tadi. Ya kalau dia sempat melihat mimpi yang buruk ya. Kadang kan ada orang yang nggak bisa gerak tapi yang nggak mimpi buruk begitu. Kalau tidak sampai seperti itu maka cukup dia merubah posisi. Ya mungkin bisa sambil berpindah dan seterusnya. Tapi kalau dia melihat mimpi yang buruk ketika dalam tidur tadi itu bahkan sampai tidak bisa bergerak, maka ikuti yang dicontohkan oleh Nabi SAW dengan meludah ke kiri 3 kali sedikit ya, kemudian membaca ta'awudz 3 kali dan merubah posisi, tidak menceritakan kepada orang lain. Seperti itu. Jadi sama dengan mimpi yang buruk. Wallahu ta'ala alam. Silakan mungkin kalau ingin dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Canberra. Iya, silakan dari Canberra. Pertanyaannya, apakah yang menyebabkan hati sulit menerima takdir? Bagaimanakah cara kita untuk belajar ikhlas dalam menerima takdir? Jazakallah khairan. Taib, wa jazakumullahu khairan. Bagaimana seorang muslim dan muslimah itu ikhlas dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu beriman kepada takdir merupakan salah satu dari rukun iman. Yang mana Nabi SAW menyebutkan tentang masalah takdir ini. Kata beliau SAW, la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Rawahu Tirmidzi. Kata Nabi SAW, tidaklah beriman seorang hamba sampai dia beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti sampai di sini, belum menekankan lagi hatta ya'lama, sampai dia mengetahui, sampai dia meyakini annama asabahu lam yakun liukhtiyahu, bahwasanya yang menimpanya tidak akan pernah meleset darinya, wa amma akhtaahu lam yakun liusibahu, dan sesuatu yang meleset darinya tidak akan pernah menimpanya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim dan muslimah harus beriman dengan takdir dengan keimanan yang benar dan yang kuat. Suatu ketika Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu didatangi oleh seorang tabi'in yaitu Ibnu Ad-Dailami rahimahullahu taala. Ibnu Ad-Dailami pernah mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay bin Ka'ab, di dalam hatiku masih ada ganjalan tentang masalah takdir. Ada sesuatu yang tidak bisa aku cerna dengan akalku tentang masalah takdir ini." Maka spontan Ubay bin Ka'ab ini marah dengan nada tinggi, dia mengatakan, "Wallahi law anfaqta mithla Uhudin dhahaban ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar." Kata Ubay bin Ka'ab kepada Ibnu Ad-Dailami yang masih ragu terhadap masalah takdir waktu itu, dia katakan, "Demi Allah, seandainya engkau berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima infakmu tersebut hatta tu'mina bil qadar, sampai engkau beriman, yakin terhadap takdir tersebut." Ini menunjukkan bahwasannya beriman kepada takdir itu harus dengan keyakinan yang kuat. Dan orang-orang yang beriman di dalam masalah takdir ya, terutama takdir-takdir yang tidak menyenangkan, takdir-takdir yang secara umum berat dirasakan oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati mereka untuk menerimanya. Itu mereka tidak berkeluh kesah dan tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada satu musibah pun yang menimpa kepada kalian illa biiznillah, kecuali semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah kemudian dia mendapatkan takdir atau musibah yang tidak dia sukai, maka yahdi qalbahu, Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Apa yang dimaksud dengan yahdi qalbahu dalam ayat ini, surat At-Taghabun pada ayat yang ke-11 ini? Kata para mufassir kita, yang dimaksud adalah dijadikan hamba itu bersabar untuk menerima takdir tersebut. Artinya dia tidak menolak, tidak melawan, tidak berkeluh kesah dengan takdir tersebut. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sehingga bagaimana cara seorang muslim ikhlas dalam menerima takdir ya, terutama takdir yang tidak menyenangkan, hendaknya mereka berusaha untuk bersabar dalam menerimanya. Dia meyakini bahwasannya takdir musibah yang dia dapatkan ini semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan dia harus menerimanya dengan bersabar, dan dia yakin dengan kesabarannya akan membuahkan kebaikan. Karena setiap sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa seorang muslim dan muslimah akan menghapuskan dosa dan kesalahannya dan akan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma yusibul muslimu min nasabin, ma yusibul muslima min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala huznin, wala adha, wala ghammin, hatta syaukati yushaquha, illa kafarallahu biha min khatayahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa seorang muslim baik berupa kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, kegelisahan, hatta syaukati yushaquha, sampai duri yang menusuk telapak kakinya, illa kafarallahu biha min khatayahu, kecuali akan menghapuskan dosa dan kesalahannya. Kita bisa bayangkan ketika ada seorang muslimah mendapatkan ya sesuatu yang tidak dia sukai, musibah, kemudian dia bersabar, maka diamnya dia, bersabarnya dia itu menjadikan dosa-dosanya berguguran, menjadikan dia mendapatkan pahala kesabaran yang sangat besar. Maka cara ketika mendapatkan takdir yang tidak baik menurut dia adalah dengan dia bersabar. Adapun ketika dia mendapatkan takdir yang baik ya, mendapatkan harta yang banyak, kehidupan yang nyaman, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yaitu dengan memperbanyak, meningkatkan ketakwaannya, meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sabar dan syukur itulah seorang mukmin hidup di dunia ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khairun, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman itu. Semua urusan baik bagi mereka. Dan tidak bisa yang seperti itu kecuali bagi orang-orang yang beriman. Kemudian kata Nabi SAW, "In asabathu sarra'u syakara fakana khairullah. Wa in asabahu dharra'u sabara fakana khairullah." Kalaulah dia mendapatkan sesuatu yang dia tidak sukai, yang berat, takdir-takdir yang buruk, yang berat baginya, maka dia bersabar. Dan sabar itu baik baginya. Dan kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakan, maka dia bersyukur. Dan syukur itu baik baginya. Jadi kiat untuk menghadapi, menerima takdir adalah dengan senantiasa bersabar dalam takdir-takdir yang kurang menyenangkan dan bersyukur ketika menghadapi takdir yang menyenangkan. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan kalau ingin diperdalam tentang masalah takdir. Ya, Assalamualaikum Ustadz dari Perth. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Mengenai takdir, apakah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat merubah takdir kita yang sudah tertulis sebelumnya? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Masya Allah. Pertanyaan yang bagus ya tentang masalah takdir dari Perth. Apakah doa bisa merubah takdir ya? Kita tahu akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Qamar, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan berdasarkan takdir, berdasarkan ukuran-ukurannya. Dan kita tahu pula akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya takdir yang telah Allah tentukan itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 tahapannya. Yang pertama adalah kitabah azaliyah, yaitu tulisan takdir di Lauhil Mahfuz yang terjadi 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir segala sesuatu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini disebut dengan kitabah azaliyah. Kemudian yang kedua adalah kitabah hauliyah atau kitabah yang kedua adalah kitabah umriyah. Itu catatan takdir yang terjadi sekali dalam seumur hidup manusia, yang terjadi waktu janin berusia 120 hari di rahim ibunya, berusia 4 bulan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ketika janin berusia 120 tahun, Allah perintahkan kepada malaikat untuk menuliskan 4 hal. Dituliskan rizkinya, ajalnya, amalannya, celaka dan juga bahagianya. Disebutkan di sana takdir umriyah dia. Amalannya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Yaitu terjadi 120 hari ketika bayi berada di rahim ibunya. Kemudian yang ketiga adalah kitabah hauliyah. Catatan takdir tahunan yang terjadi pada malam Lailatul Qadar di setiap tahunnya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ad-Duhan pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yafrahu kullu amrin hakim." Allah Subhanahu wa taala merincikan, menetapkan segala sesuatu dengan penuh hikmah di malam itu. Di surat At-Tuhan pada ayat yang keempat. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat itu, yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala menentukan segala sesuatu dengan penuh hikmah pada malam itu, ai fi lailatul qadri yufassalu minal lahil mahfudhi ila kadbati amru sanah wa ma yakunu fiha minal ajal wal arzak wa ma yakunu fiha ila akhirih. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang dimaksud yafraku kullu amrin hakim, Allah menetapkan segala sesuatu dengan penuh hikmah, yaitu Allah merinci takdir dari Lauhil Mahfuz, takdir azaliyah dirincikan menjadi takdir tahunan. Dan ditetapkan di sana rizki dan ajal hamba yang terjadi dalam 1 tahun itu. Kemudian yang keempat adalah kitabah yaumiyah, yaitu catatan takdir harian. Taib, ada satu hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dalam kitab sunannya
dan Al-Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa al-birru." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dapat merubah takdir kecuali doa dan tidak bisa bertambah usia kecuali kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya nomor 2139 dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' nomor 7687. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan doa itu bisa dirubah dengan takdir? Maksudnya adalah bahwa doa itu bisa merubah takdir-takdir selain takdir azali. Bisa merubah takdir umriyah, bisa merubah takdir hauliyah atau sanawiyah, dan takdir yaumiyah, takdir harian. Itu bisa berubah. Tetapi perubahan takdir-takdir yang selain azali ini, itu semua tertulis di takdir azali. Jadi perubahan itu sudah ditetapkan dalam takdir azali. Karena takdir azali itu sudah fix. Kata Nabi SAW tentang takdir azali dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, rufi'atil aklamu wa jaffatis suhuf. Telah diangkatlah pena takdir dan telah kering lembaran-lembaran takdir itu. Sehingga kalau dikatakan berubah, maka yang berubah adalah takdir selain di takdir azali. Adapun proses perubahan itu karena doa, maka itu pun sudah tertulis dalam takdir azali. Baik, mungkin dalam bahasa yang lebih sederhana, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, takdir yang berubah adalah ketika takdir itu dilihat secara parsial dalam masing-masing posisi. Adapun ketika dilihat secara utuh, secara azaliyah, maka takdir itu tidak berubah. Tidak berubah dan perubahan sudah ditentukan dalam takdir azali. Misalnya begini, akhwati fillah. Ada seorang yang tahun 2018 dia menjadi miliarder, jutawan, 2018. Kemudian terjadi musibah sehingga 2019 dia pairit, 2020 dia bangkrut. Kemudian tahun 2025 dia kembali menjadi jutawan, miliarder lagi. Kalau dilihat dalam parsial per tahun, 2018 kaya, 2019, 2020 bangkrut, 2025 kaya lagi. Secara parsial dia berubah karena mungkin dia di sana berdoa, berikhtiar ya. Tapi sekali lagi perubahan ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam takdir azali. 2020 dia miliarder, jutawan, 2019-20 dia bangkrut, 2025 dia kaya lagi, 2026 dia meninggal dunia. Seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami tentang masalah takdir. Dan hadis tadi, la yaruddul qada illa du'a, dalam riwayat Al-Hakim disebutkan la yaruddul qadar illa du'a, itu memberikan isyarat tentang keutamaan doa. Sedemikian utamanya doa sampai-sampai takdir itu berubah kalau dilihat dalam sisi parsial masing-masing penulisannya. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan, kalau belum jelas bisa diperdalam. Ustadz, kalau misalnya saya mau menggambarkan seperti ini ya Ustadz, mohon maaf nanti tolong dibenarkan. Apakah seperti yang di takdir azal itu seperti ini, misalnya si A ini dia akan menjadi kaya kalau dia mau bekerja, sedangkan kalau dia tidak bekerja nanti dia akan menjadi miskin. Seperti itu. Masya Allah. Taib. Jadi sudah ditempuh, apakah seperti itu ya Ustaz? Taib. Barakallahu fikunna, luar biasa. Iya, konsep seperti ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu menyelisih dalil ya. Jadi memang dalam masalah takdir itu ada dua kelompok yang menyimpang ya. Yang pertama adalah kelompok Mu'tazilah dan yang kedua adalah kelompok Qadariyah ya. Kalau Qadariyah mereka pasrah, ya tidak berbuat sesuatu karena semua sudah ditakdirkan. Adapun Mu'tazilah itu meyakini mereka membuat takdir. Di antara konsep Mu'tazilah semacam tadi, Mu'tazilah berkeyakinan mereka selalu dihadapkan dalam pilihan. Kalau orang mau bekerja, maka dia akan kaya. Kalau orang itu mau belajar, maka dia akan pandai. Selalu dihadapkan dalam persimpangan-persimpangan itu. Sehingga kaya, miskin, pandai atau jahil, dan seterusnya itu belum tentu. Belum tentu, tergantung dia mau pilih yang mana. Ini adalah konsep yang kurang tepat. Yang benar adalah keyakinan Ahlussunnati wal Jamaah bahwa manusia berjalan di atas takdirnya. Apakah dia nanti belajar, ataukah bekerja, atau bermalas-malasan, semua sudah tertulis takdirnya. Sudah tertulis. Sehingga dia tidak dalam kondisi persimpangan, tapi sudah ada jalurnya.
Meskipun yang perlu diingat akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, manusia tidak tahu takdir. Allah menutup pintu takdir sehingga manusia tidak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dilakukan esok hari. Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Allah tutup rapat-rapat masalah takdir. Tapi kita meyakini takdir kita sudah ada. Kita tinggal menjalaninya. Ahlussunnah meyakini muslim, manusia berjalan di atas takdir, bukan membuat takdir. Miskin, kaya, jahil, dan pandai itu semua sudah tertulis. Tapi karena takdir ditutup, tugas kita adalah berusaha. Kita berupaya dan harapannya dengan usaha akan bertemu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada para sahabatnya, "Ma minkum min ahadin illa kataballahu lahu maq'adahu fin nari wa maq'adahu fil jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali Allah telah tentukan apakah nanti dia akan duduk di surga ataukah di neraka. Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu urusannya, kenapa kita perlu beramal?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu." Beramallah kalian karena kalian akan dimudahkan di mana kalian diciptakan atasnya. Jadi kembali lagi dalam masalah tadi, manusia bukan pada persimpangan, tapi dia sedang menapaki riwayat jalur kehidupannya. Tapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tugas dia adalah berusaha. Usaha dia sekeras apapun nggak akan terjadi kecuali yang sudah Allah tetapkan baginya. Jadi seperti itu tentang masalah takdir. Jadi Ahlussunnah meyakini bahwa kita berjalan di atas takdir, tapi manusia diberikan ditutup dari pintu takdir dan manusia diberikan kehendak untuk memilih kebaikan dan keburukan. Wallahu taala alam. Iya, silakan. Mungkin kalau masih kurang jelas bisa diperdalam. Oh, Masya Allah. Baik, mungkin sudah cukup ya, akhwati fillah. Mau tanya tapi sudah habis katanya Ustadz waktunya. Oh iya, iya mungkin seperti itu ya, mohon maaf ini. Iya, mungkin bisa disambung lain waktu lah, insyaallah, atau mungkin bisa dibaca tulisannya biar untuk berdalam. Iya, mohon maaf kayaknya mau dipakai ini. Iya. Gimana, sudah cukup ya? Sudah cukup ya kajiannya? Sebenarnya kurang cukup Ustadz, cuma kalau memang ini ya insyaallah next time Ustadz. Next time ya, mungkin insyaallah kita. Jazakallah khairan. Wa jazakallahu khairan. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas, semoga menjadi pemantik semangat kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, ya, karena waktu yang harus memisahkan kita ya, tapi alhamdulillah sudah kita tuangkan dalam bentuk tulisan sehingga bisa dibaca, ditelaah, dan kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan via media sosial ya. Dan semoga kajian ini kita diberikan keistiqomahan di dalam menapakinya dan diberikan kemudahan di dalam mengamalkannya. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, semoga Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, menjadikan kita menjadi hamba yang senantiasa memperbarui taubat, dan semoga Allah memudahkan kita untuk melangkah ke dalam surganya. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.